Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntabilitas Pembinaan Profesi Administrasi Pendidikan. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Arti penting akuntabilitas dalam profesi administrasi pendidikan. 1. Pengertian akuntabilitas, yaitu mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya, stakeholders-nya ataupun amanahnya. Yang kedua, pengertian profesi. Profesi itu adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap profesi. Yang ketiga, adapun pentingnya akuntabilitas dalam profesi administrasi pendidikan. Akuntabilitas itu mengacu kepada suatu keadaan di mana seorang administrator pendidikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang telah dimandatkannya kepadanya. Sehingga tanpa adanya akuntabilitas dalam profesi kerjanya, apapun yang menjadi mandat dalam pekerjaannya tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. Akuntabilitas program pendidikan administrasi pendidikan. Yang pertama, dasar dan tuntutan akuntabilitas program pendidikan. Maksudnya, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat, sedangkan akuntabilitas horizontal menyangkut hubungan antara semua warga sekolah. Yang kedua, ada indikator akuntabilitas program pendidikan. Terdapat 5 indikator. Yang pertama yaitu rating ataupun ranking sekolah. Yang kedua, ragam penilaian terhadap pencapaian siswa. Yang ketiga, tingkat kinerja dan tren peningkatan. Yang keempat, indikator kinerja tambahan. Dan yang kelima, intervensi, penghargaan, dan sanksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibaca oleh Nurina Dian Permatasari. Baiklah, saya akan melanjutkan poin mengenai akuntabilitas organisasi profesi administrasi pendidikan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu akuntabilitas organisasi profesi administrasi pendidikan, maka kita wajib tahu apa yang dimaksud dengan organisasi profesi. Jadi, organisasi profesi itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Lalu, apakah administrasi pendidikan itu? Nah, administrasi pendidikan itu adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajarannya. Lalu, dalam akuntabilitasnya, seorang administrator itu dituntut untuk bisa menjalankan amanahnya serta mempertanggungjawabkan atas apa yang telah menjadi tugasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah sebuah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Maksudnya seperti apa? Artinya, ketika seseorang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, tetapi ia tidak melakukannya dengan baik, atau ternyata hasil pekerjaannya itu tidak sesuai, maka ia akan mendapatkan sebuah sanksi atau sebuah konsekuensi. Karena di dalam dunia kerja, tanggung jawab itu membantu seseorang untuk berkomitmen terhadap pekerjaannya dan menyelesaikannya sesuai yang diharapkan. Sedangkan akuntabilitas itu sendiri mengacu pada keadaan di mana seseorang itu dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban dari tugas yang diembannya. Maksudnya seperti apa? Ketika kita mendapatkan sebuah tanggung jawab, maka kita akan dituntut untuk memiliki sifat akuntabilitas. Dengan akuntabilitas itu tadi, kita memiliki dorongan dalam diri untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab tersebut. Karena biasanya orang yang memiliki sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, tetapi ia tidak memiliki sifat akuntabilitas, maka jika ia melakukan sebuah kesalahan dalam mengerjakan suatu tanggung jawab atau mengerjakan tugas, ia akan menyalahkan orang lain dalam hal itu. Lalu, di dalam akuntabilitas organisasi profesi ini, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama yaitu memberikan lebih dari ekspektasi. Lalu, kemudian adanya jangan bersikap acuh tak acuh dalam suatu organisasi tersebut atau dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diembannya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab yang tak lepas dari kata akuntabilitas. Jadi maksudnya ialah, ketika seseorang itu mendapatkan sebuah tanggung jawab, maka mau tak mau, ia juga harus menunjukkan akuntabilitasnya. Karena dengan adanya akuntabilitas itu tadi, ia telah mengambil keputusan pribadi untuk terlibat dalam sebuah situasi dan menunjukkan bahwa ia siap memberikan apapun untuk mencapai hasil yang diperlukan dari situasi tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas itu adalah sebuah pilihan. Jadi gini, semua orang itu bisa memiliki atau bisa mendapatkan sebuah tanggung jawab. Tetapi tidak semuanya dari tanggung jawab yang seseorang miliki itu mereka memiliki akuntabilitas dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil makalah kami. C. Akuntabilitasi sistem dalam pembinaan profesi administrasi pendidikan. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terbagi menjadi 2 hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Faktor sistem yang menyangkut
dalam aturan-aturan dan tradisi organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut yang mempengaruhi kemampuan akuntabilitas. Untuk memiliki akuntabilitas diperlukan syarat, yaitu pembinaan para petugas pendidikan. Pembinaan merupakan dasar untuk meningkatkan akuntabilitas. Ada beberapa kondisi pendidikan yang diperlukan oleh para petugas pendidikan, yaitu 1. Ada pembinaan terhadap para petugas pendidikan melalui belajar secara formal atau pembinaan secara langsung oleh pihak manajer dan petugas-petugas pendidikan yang senior. 2. Pendidikan desentralisasi lebih mudah untuk melakukan pengawasan perencanaan pendidikan. Kekompakan dan kebersamaan perlu ditingkatkan untuk memudahkan akuntabilitas kegiatan. Penilaian dan kontrol dilakukan oleh pihak atasan petugas bersangkutan bersama-sama dengan warga masyarakat dan petugas kantor pendidikan setempat. Adapun langkah-langkah untuk menentukan akuntabilitas, yaitu yang pertama, tentukan tempat program yang harus dikerjakan. Yang kedua, program yang ditentukan harus spesifik. Yang ketiga, tempat dan tempat kerja harus ditentukan. Yang keempat, otoritas dan kewenangan para petugas harus ditentukan. Yang kelima, tentukan pengukur bebas. Yang keenam, pengukuran harus dilakukan secara insidental. Dan yang terakhir, hasil pengukuran harus dilaporkan kepada para petugas pendidikan. Baiklah, mungkin cuma sampai sini saja saya dapat mempresentasikan hasil makalah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.